Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Handini STH, melayani di Resort GKI Buntut Bali, akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, pun napas kehidupan. Mengawali hari-hari hidup kami dan juga aktivitas kami pada hari ini, kami memohon biarlah Tuhan menyertai dengan kami belajar bersama kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang menuntun dan juga menerangi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang akan saya bacakan bagi kita. Di bawah perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita orang percaya memiliki tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan kabar baik atau sukacita bagi dunia. Namun kerap kali tidak sedikit dari kita yang memiliki begitu banyak alasan sehingga enggan untuk melakukan tugas tanggung jawab tersebut. Padahal sejatinya menjadi orang percaya berarti juga turut serta untuk menyampaikan kabar baik atau sukacita atau Injil bagi dunia. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita beralasan dengan keterbatasan diri kita. Kita beralasan dengan kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga tidak mau untuk turut serta dalam menyampaikan Injil atau berita atau kabar baik. Demikian juga ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa menjadi orang percaya tidak serta-merta selalu ada dalam keadaan nyaman, dalam situasi mudah, tetapi justru dihadapkan dengan ancaman pun penderitaan. Padahal dalam kenyataannya setiap manusia, termasuk kita orang percaya, juga memiliki kelemahan dan keterbatasan, juga tidak selalu ada dalam situasi mudah dan aman. Karena itu melalui kenyataan tersebut menghantar kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya setiap manusia yang hidup dalam dunia ini, termasuk saya dan saudara, mempunyai sisi yang lemah dan kuat. Kedua sisi ini harus diakui keberadaannya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang ditonjolkan kemudian yang lain disembunyikan, tetapi seimbang, bukan dalam ketimpangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah penting bagi kita untuk menyadari kelemahan dan kekuatan kita. Sebab kalau kita hanya menonjolkan kekuatan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang angkuh,
Dan sebaliknya, ketika kita hanya menonjolkan kelemahan dalam diri kita, kita akan menjadi pribadi yang rendah diri, mudah mengeluh, patah semangat, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan bersama belajar bagaimana supaya kita menyadari bahwa di dalam kelemahan pun, seperti kita percayai firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dalam kelemahan atau keterbatasan, karya Allah nyata bagi manusia. Mari kita bersama belajar dari teks pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita berkisah tentang bagaimana Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid untuk menyampaikan kerajaan Allah yang mana disertai pula dengan mujizat-mujizat. Dan pertama, mari kita lihat apa yang terjadi dan pembelajaran apa yang bisa kita petik dalam kehidupan sebagai orang percaya melewati teks hari ini. Pertama, di dalam teks kita, sebelum Yesus mengutus ke-12 murid, Yesus memanggil mereka, lalu memberikan mereka tenaga dan juga kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kenyataan ini menghantar kita kepada suatu kesadaran bahwa sesungguhnya para murid juga memiliki keterbatasan dalam keberadaan mereka. Para murid juga sama seperti manusia pada umumnya yang punya sisi lemah dalam kehidupan mereka. Mereka sebelumnya tidak bisa melakukan mujizat ataupun menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan tenaga, sehingga para murid ketika mereka diutus, mereka dimampukan untuk melakukan perkara yang luar biasa sesuai dengan tugas perutusan mereka. Hal demikian menjadi kesadaran bagi kita atau menyadarkan kita bahwa sesungguhnya dalam keterbatasan atau dalam kelemahan bukanlah penghambat untuk memberitakan Injil atau berita sukacita atau kabar baik itu. Bukanlah alasan bagi kita untuk berdiam diri pada posisi aman atau nyaman kita saja. Tetapi setiap kita diundang untuk aktif ambil bagian dalam tugas perutusan kita. Jikalau Tuhan memampukan para murid melakukan tugas panggilan mereka, maka pastilah Tuhan juga memampukan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari teks bagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk tidak membawa bekal apa-apa dalam perjalanan ataupun dalam pelayanan memberitakan Injil tersebut. Hal ini mengandung pesan kuat bagi kita bahwa sesungguhnya dalam kekurangan, dalam kelemahan dan keterbatasan, kuasa Allah nyata, pemeliharaan Allah terjadi atas kehidupan umat yang diutusnya dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Para murid dipelihara dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga hal ini menjadi kritik bagi kita yang senantiasa berorientasi kepada kemampuan diri atau kemampuan finansial, baru kemudian mau ambil bagian dalam tugas perutusan itu. Tunggu ada ini, tunggu ada itu. Padahal sesungguhnya bukanlah hal demikian yang menjadi fokus utama, tetapi bagaimana keterbukaan kita, keterbukaan hati kita untuk menyambut panggilan Tuhan, untuk menyambut tugas perutusan dari Tuhan. Demikian pula kesetiaan kita untuk melakukan tugas panggilan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian yang kedua ini kita disadarkan bahwa ketika Allah memanggil para murid, Allah mengutus para murid, maka Ia jugalah yang melindungi serta memelihara kehidupan mereka yang diutusnya, termasuk saya dan juga saudara. Kita semua adalah utusan Tuhan. Jadi jikalau Tuhan memanggil kita, sedialah terima panggilan itu dan setialah untuk melakukannya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa dengan menyadari setiap kita memiliki kelemahan ataupun kekuatan, setiap kita memiliki keterbatasan, akan menolong kita agar tidak terjatuh dalam keangkuhan diri ataupun dalam hal enggan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu untuk memberitakan kabar baik atau
kabar sukacita bagi dunia. Selain itu, kita juga membuka diri akan pertolongan dari pihak lain, akan pemeliharaan Tuhan secara khususnya dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam pengandalan akan Tuhan serta memiliki semangat yang baru untuk senantiasa mengelola setiap kelemahan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dapat mensyukuri anugerah Tuhan dan senantiasa hidup mengandalkan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Biarlah kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini terus menghayati setiap kasih karunia yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kita, terus menjadi umat yang senantiasa setia memberitakan sukacita bagi dunia dan tidak berdalih dengan ragam alasan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Terima kasih kami diingatkan akan tugas perutusan kami, di mana kami sebagai umat Tuhan adalah umat Tuhan yang dipanggil pun juga diutus untuk memberitakan sukacita bagi dunia. Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan pula yang memampukan setiap kami. Karena itu tolonglah kami agar memiliki keterbukaan hati dan kesetiaan untuk melakukannya. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh karya dan kerja, aktivitas dan rencana-rencana kami di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan memimpin kami, juga memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Demikian juga dalam ragam pergumulan kami percaya pertolongan Tuhan tersedia atas setiap kami. Dalam ragam kesulitan, tantangan hidup kami percaya Allah Roh Kudus menguatkan dan memberkati setiap kami. Biarlah juga ya Tuhan, melewati kehadiran kami di dunia ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami siap melanjutkan hari-hari hidup kami dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.